Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Om Swastiastu. Kami dari kelompok IoT akan mempresentasikan proyek UAS IoT kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama, saya Imadi Kamajaya Arsuta, dan yang kedua ada Nurul Kulidia, yang ketiga ada Aurel Katelia Sapin, dan yang terakhir ada Dwi Purnomo Jakti dari kelas TIK 4B. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke Nurul untuk mempresentasikan bagian hardware. Ya, baik. Jadi di sini kita sudah ada Node MCU ESP32 dan juga ada sensor suhu dan juga kelembapan DHT22. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk sensor suhu DHT22 ini memiliki 4 pin. Pin yang pertama atau yang paling kiri itu adalah merupakan pin VCC dan itu akan dihubungkan ke pin 3V3 pada ESP32. Lalu untuk pin yang kedua yaitu pin SDA, dia akan dihubungkan ke pin nomor 15. Nah, untuk pin yang ketiga itu kita biarkan kosong ya. Lalu kita lanjut ke pin yang nomor 4, yaitu adalah pin ground. Itu akan dihubungkan ke ground pada ESP32. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Imade Kamajaya. Baik, untuk kode yang akan kami gunakan, yang pertama, jika kodenya menggunakan ESP8266, maka akan include WiFi ESP8266. Apabila juga kode kita menggunakan ESP32, maka akan include wifi.library.wifi.a. Kebetulan kami menggunakan ESP32, maka yang berjalan di bagian include wifi.a. Include yang selanjutnya itu ada ThinkSpot, karena kita akan menampilkan data di ThinkSpot. Terus yang kedua kita ada include di DSP, karena kita menggunakan sensor DHT. Untuk WiFi SSD-nya kita menggunakan WiFi SSD default dari Walkwi-nya, itu Walkwi Cache, untuk WiFi password kosong. Untuk tokennya kita sudah set yang sudah kita dapatkan dari ThinkSpot, dan ThinkSpot servernya pastinya ada ThinkSpot.cloud. Untuk serial bautnya kita menggunakan default itu 115.200. Untuk DHT pin-nya seperti yang dijelaskan sebelumnya itu menggunakan DHT pin 15. Selanjutnya itu WiFi client, ada ESP client. ThinkSpot-nya itu akan mengambil dari data ESP client. Untuk menginisiasi WiFi atau fungsi inisiasi WiFi, apabila ESP32 ingin mengirimkan data ataupun mengkoneksikan WiFi, akan memunculkan output connecting to HP dengan WiFi dimulai dari mengintegrasi WiFi SSD dan WiFi password, dan apabila WiFi status berjalan maka WL connected dengan delay 500 atau setengah detik. Untuk serial print line maka akan apabila sudah berhasil terconnect maka akan memunculkan output connected to HP. Ini adalah merupakan fungsi reconnect atau fungsi WiFi tidak berjalan, yaitu status di mana akan membaca wifi.status atau fungsi wifi.status. Jika status tersebut tidak terconnect atau WL connected, maka WiFi begin akan mengintegrasikan WiFi SSD WiFi passwordnya lagi dan akan memunculkan WiFi status dan memunculkan WL connected dengan delay 500 millisecond. Dengan serial pin LN apabila sudah terkoneksi maka akan memunculkan connected to HP. Baik, untuk fungsi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada fungsi setup. Nah, di setup ini ada dua. Yang pertama untuk WiFi dan setup yang kedua itu untuk sensor. Lalu DHT pin-nya diambil yang nomor 15 dan sudah dikonfigurasi di awal tadi. Lalu selanjutnya untuk fungsi loop-nya, di fungsi loop sendiri terjadi delay selama 1 detik. Lalu apabila WiFi-nya tidak tersambung, di dalam loop ini akan menjalankan fungsi reconnect dan menampilkan pesan failed to connect. Lalu apabila jika terkoneksi, maka akan memunculkan tulisan connecting ke ThinkSpot yang sudah dimasukkan tokennya. Lalu pada saat mengirim data, akan memunculkan pesan sending data. Terus yang terakhir akan memunculkan data suhu dan kelembapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Purnomo Jakti. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya kita simulasikan proyeknya terlebih dahulu.
seperti yang disampaikan tadi, jika sudah terkonek dengan WiFi akan menampilkan tulisan connected to AP. Dan untuk menampilkan suhu berupa data temperatur dan kelembapan data humidity. Sekarang kita masuk ke dashboardnya. Untuk di dashboard ada dua grafik. Grafik yang pertama berwarna biru menampilkan grafik humidity dan grafik kedua berwarna hijau menampilkan grafik temperatur. Selanjutnya kita coba ubah datanya, apakah data grafiknya berubah. Temperatur diturunkan menjadi 16 dan grafiknya turun dan nilainya juga sesuai dengan menjadi 16. Untuk humidity-nya jika diturunkan apakah berubah juga. Humidity diturunkan menjadi 39,5 dan di grafik juga menunjukkan perubahan menurun menjadi 39,5. Jadi kesimpulannya grafik yang di dashboard sudah sesuai dengan project yang ada di waktu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dekam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.